Agni menyeka keringat Justin yang bahkan menetes dari ujung hidungnya. Wajah yang dapat dia katakan nyaris sempurna. Bisa Agni simpulkan sebenarnya dia sedikit tidak yakin pria setampan Justin mengatakan jika mencintainya. Awalnya menyeka keringat, namun lama-kelamaan gerakan itu berubah menjadi belayan di wajah Justin hingga pria itu kembali membuka matanya. "Kenapa? Kamu mau lagi?" "Bukan, sedang bingung saja. Apa aku sedang bermimpi?" Menurutmu?" Sejak kemarin-kemarin Agni merasa dirinya tengah bermimpi, semua seakan tidak nyata dan kehadiran Justin yang benar-benar menyelamatkan hidupnya membuat Agni masih mempertanyakan takdirnya. "Aku tidak yakin, tapi seingatku kemarin masih bisa merasakan perih." Kali ini berani menggakui jika cukuran Justin membuat bagian intinya terasa perih, goresan kecil yang pada akhirnya membuat Agni trauma bahkan enggan melakukan hal konyol semacam itu lagi. "Oh iya? Sepertinya perlu dibuktikan dengan cara lain agar yakin ini tidak mimpi. Caranya?" Tanya Agni penasaran hingga mengerutkan dahi dan percaya jika Justin akan membuatnya yakin ini bukan mimpi. Justin hanya tersenyum kemudian dia menurunkan wajahnya. Beberapa detik, Agni merasakan sakit tak terkira di bagian dadanya. Sakit. Sakit, sumpah." Agni menarik rambut Justin lantaran pria itu benar-benar membuktikan jika semua bukan mimpi dengan cara bodoh hingga membuat Agni mengeluarkan air mata. "Tidak mimpi, kan?" Tanya Justin kemudian mengusap pelan bagian yang Justin gigit, gigi runcingnya tidak berotak bahkan mungkin saat ini lecet. Agni yang tadinya bersikap lembut mendadak emosi lantaran suaminya berubah persis bayi yang baru tumbuh gigi. Bayangkan saja, digigit anak kecil saja sakit luar biasa, kini pria dewasa seperti Justin justru menggigitnya seakan tanpa dosa. Dengan kasar Agni mendorong tubuh Justin hingga pria itu terkekeh kemudian, bukannya berpikir cara menenangkan istri, Justin justru kembali menelusupkan tangannya di punggung Agni. "Aku tidak akan tergoda kali ini, Justin. Awas sana, aku mau mandi." "Mandi? Nanti dong, belum waktunya mandi. Sudah kukatakan jika kita di sini tidak akan kulepas," ucap Justin menahan tubuh sang istri kala wanita itu hendak beranjak. "Mainnya kasar, sakit. Pasti berdarah," gerutu Agni kemudian menunduk dan berusaha memeriksa sendiri. Sayangnya dia tidak dapat melihat bekas luka akibat gigitan Justin. Akan tetapi, demi Tuhan rasanya benar-benar menyakitkan. "Tidak, aku tidak menggigitnya sekeras itu. Kamu mau balas? Ini jariku," kata Kevin. Cara melihat seberapa besar cinta wanita adalah dengan begitu. Bumbu percintaan dengan saling gigit biasanya akan kembali panas di saat pasangan sudah lelah. Justin hanya mencoba dan itu bertepatan dengan Agni yang penasaran ini mimpi atau bukan. Di tengah pertikaian manis mereka, ponsel Justin tiba-tiba berdering tak hanya sekali dua kali. Dia berdecak sebal namun Agni memintanya untuk menerima panggilan itu lebih dulu. "Ceka, nanti sajalah. Angkat dulu, siapa tahu penting." "Sana," ujar Agni mendorong pelan dada Justin yang memang sudah berusaha kembali mengikis jarak dengannya. Pria itu mendengkus kesal kemudian berlalu dan meraih ponselnya dengan sedikit tak ikhlas. Waktunya bersama sang istri diganggu dan hal semacam ini membuat Justin tidak suka. "Siapa? Apa Evan ganti nomor?" Justin mengerutkan dahi, dia bingung karena nomor ponselnya saja baru diganti beberapa hari lalu. Belum banyak yang dia hubungi dengan nomor itu, nomor yang sengaja dia gunakan untuk di tempat ini. "Halo, siapa?" "Hai, Justin. Kau mengingat suaraku?"
Tangan Justin mengepal dan dia sontak menoleh ke arah Agni. Wanita itu tampak kelelahan dan sepertinya akan terlelap sebentar lagi. Tidak ingin pembicaraannya diketahui, Justin sedikit menjauh dan mendengar dengan jelas apa kehendak manusia satu ini. Ada apa? Mau apa kau menghubungiku? Menurutmu? Langsung saja, berdebah. Aku paling tidak suka basa-basi. Mata Justin menatap nanar ke depan dengan sejuta kemarahan dalam dirinya. Kebencian itu kembali menyeruak, memenuhi rongga dada Justin hingga napasnya terasa sulit. Demi apapun, dia sangat membenci pemilik suara itu, bahkan ingin sekali menghabisinya saat ini juga. Hahaha, santai saja adik ipar, kau menikahi adikku tanpa izin sama sekali. Bukankah ini sedikit tidak sopan? Justin mengerutkan kening, kenapa bisa pernikahannya sampai ke telinga Arga sementara baik Agni maupun dia tidak mengundang pria itu sama sekali. Jangankan mengundang, mengatakan sepatah kata saja tidak. Agni anak tunggal, dan dia yang memintaku untuk tetap diam. Cih, anak tunggal katamu? Dia masih punya keluarga. Setidaknya hargai kami sebagai keluarga. Sayang sekali, tapi Agni tidak butuh keluarga seperti kalian. Terutama paman yang sudah menjualnya demi melunasi sebuah hutang yang Agni sendiri tidak percaya. Bejat kalian. Sesekali Justin menoleh, memerhatikan Agni yang masih menatap ke arahnya. Matanya tampak berat. Namun seperti ditahan hingga Justin mengulas senyum agar Agni sedikit lebih tenang. Menurutmu, tapi tidak menurut Agni. Kau baru datang di hidupnya beberapa bulan lalu sudah berani mengatakan omong kosong semacam itu. Sekian lama Justin mengubur masa lalu, tiada dia duga takdir kembali mempertemukannya dengan pengacau semacam Arga. Dalam situasi berbeda, pria itu kembali mengusik Justin dengan mengatasnamakan Agni sebagai penyebabnya. Omong kosong. Tapi sepertinya memang begitu, sangat disayangkan sekali istriku memiliki keluarga sebejat dirimu, ungkap Justin mengepalkan tangan dan semakin menjauh dari Agni, khawatir jika sang istri menguping pembicaraannya. Bejat. Jangan lupa berkaca, Justin. Aku bahkan tidak yakin Agni masih bisa menerimamu setelah mengetahui seberapa bejat suaminya ini. Justin memejamkan mata tanpa berpikir untuk meneruskan pembicaraannya. Pria itu mematikan ponsel dan membuang SIM card di ponselnya tanpa aba-aba. Pemandangan itu membuat Agni cukup bingung, apa yang terjadi hingga Justin bertindak senekat itu. Siapa? Entahlah, sepertinya salah sambung, ungkap Justin santai dan kembali duduk di tepian tempat tidur. Justin melemparkan ponselnya asal di sisi tempat tidur yang lain seakan tidak berguna sama sekali. Tapi kenapa SIM cardnya dibuang? Aku tidak ingin diganggu, lupakan, ayo teruskan yang tadi, ucap Justin kemudian kembali mengikis jarak dan hal itu membuat Agni mendorong wajahnya segera, yang benar saja harus lanjut lagi. Yang tadi saja baru selesai beberapa detik lalu, Agni tidak punya rencana kehabisan tenaga saat ini. Ceka, aku lelah. Serius siapa? Apa penting? Tidak, sayang. Sangat tidak penting. Justin mengatakan itu tidak penting, akan tetapi entah kenapa sepertinya berbeda. Meski sejak tadi wanita itu seakan mengantuk luar biasa, dia sangat yakin dan mendengar jika Justin seperti terlihat marah. Aku menyayangimu, Agni. Sumpah, ucap Justin kemudian mengecup kening Agni tanpa aba-aba, meski sebenarnya hal ini sangat biasa. Akan tetapi tetap saja setelah dia menerima telepon itu, Justin terlihat berbeda. Agni, aku sayang kamu. Justin mengulangi kalimatnya dengan sedikit berdecak lantaran tidak segera mendapat jawaban juga.
CK, dasar tidak peka. Jawab, sayang. Bahasa cinta Justin merambah ke seluruhnya. Usai mengucapkan kalimat manis semacam itu, dia akan menuntut balasan hingga Agni terkekeh kala pria itu mengerucutkan bibirnya. Harus banget, aku jawab. Iyalah, harus. Apa yang sudah aku berikan, harusnya cukup untuk menjelaskan kalau aku juga begitu. Kenapa harus diungkapkan dengan kata-kata? Ujar Agni mengacak rambut Justin yang sedikit panjang di bagian depan itu. Sebelum menikah Justin tidak sebegininya, pikir wanita itu bingung sendiri. Hendak diajak bergelut untuk kali kedua, tampaknya Agni kehabisan tenaga. Kali ini Justin mengalah dan kini merebahkan kepalanya di atas dada Agni sembari sesekali mengecup tangan kirinya. Pelan namun pasti, Justin yang tadinya banyak mau kini terlelap perlahan hingga dengkuran halus mulai terdengar. Dia yang mengantuk, tapi justru Justin tertidur lebih dulu. Agni menarik selimut untuk menutupi tubuh Justin yang benar-benar polos. Meski pria itu adalah suaminya, tetap saja Agni tidak terbiasa. Bagaimana tidak, selama ini dia bahkan belum pernah tidur bersamaan pria lain, dikenalkan dengan Justin yang terkadang tidak membutuhkan baju untuk menutup tubuhnya. Malam menjelang, hembusan angin kian terasa nyata menusuk kulit. Agni terbiasa menghabiskan waktu sendirian tanpa kehadiran Justin. Suaminya tidur persis mati suri dan Agni tidak ingin mengganggu. Wanita itu menatap jauh ke depan, langit di atas lebih damai menurutnya. Mungkin malam ini kedua orang tuanya menjadi saksi jika kebahagiaan telah menjemput wanita cantik bermata indah itu. Tanpa Agni ketahui, jika saat ini suaminya terlonjak dari tempat tidur kala menyadari dirinya tertinggal sendirian. Justin sontak turun dan berlalu keluar demi mencari istrinya. Dengan mata yang memerah akibat tidur terlalu lama, Justin melangkah sembari mulai memanggil Agni dengan suara seraknya. CK, kemana dia? Apa susahnya tetap di sisiku? Kebiasaan meninggalkan begini. Menyebal. Dia sedang apa di situ? Apa kulitnya tidak dingin? Omelan Justin terhenti kala dia menatap sang istri tengah duduk membelakanginya di pinggir kolam. Pria itu menghela napas perlahan, menyesal juga dia mengomel lantaran khawatir telinga Agni justru mendengar suaranya. Hai, kenapa di luar? Justin melingkarkan tangan di perut sang istri seraya mengecup pundaknya. Agni yang sejak tadi menyelam dalam lamunan jelas saja terkejut, bahkan hampir saja tamparan mendarat di wajah Justin. Bikin kaget, hampir saja, ujar Agni menurunkan tangannya. Tindakan spontan semacam itu kerap sekali dia lakukan karena sejak dulu begitulah cara dia melindungi diri. Kamu terkejut? Sudah tahu hanya ada kita berdua di sini, tidak mungkin orang lain yang memelukmu begini, ujar Justin kemudian terkekeh lantaran sang istri yang masih saja kerap terkejut padahal memang Justin setanggap itu masalah sentuhan. Datangnya diam-diam, aku dari tadi melamun. Jadi tidak sadar. Melamun? Apa yang kamu pikirkan memangnya? Banyak, salah satunya Mama, jawab Agni tersenyum getir kemudian bersandar lemah ke dada bidang Justin. Tidak dapat dipungkiri, keinginannya untuk bermanja persis wanita lain juga mengalir begitu saja. Mama, kenapa memangnya? Aku rindu saja, kalau Mama tahu kelakuanku pasti marah, ucapnya kemudian memainkan jemari Justin yang sejak tadi mengelus perutnya. Entah apa maksud Justin yang jelas sentuhan seperti itu membuat Agni semakin tenang. Kelakuan yang mana? Aku gagal menjaga mahkotaku seperti pesan Mama. Kita melakukannya sebelum menikah, bukan hanya sekali dan konsepnya bukan lagi jual diri. Tapi aku yang mau, rasanya murahan sekali, tutur Agni tersenyum getir dan dia tengah berenang di lautan fakta.
Awalnya memang karena terpaksa. Akan tetapi, beberapa kali memang kerap dia yang menginginkan Justin tanpa sadar. Sud, kenapa bicaramu begitu? Fine, soal itu memang salahku. Berhenti bicara begitu, kamu tidak murahan dan sekali lagi aku jelaskan mahkota itu di kepala, bukan di selangkangan, sayang. Agni terkekeh, padahal Justin tengah serius membahasnya. Ucapan sang istri sedikit mengusik batinnya, rasa bersalah Justin seakan menyeruak dalam batin dan jujur dia ingin marah jika Agni kembali mengatakannya. Benar juga, aku lupa soal itu. Wanita itu menghela napasnya perlahan, sejenak terpejam kemudian kembali menatap langit. Udara di luar memang dingin, tapi dekapan Justin terasa hangat. Di tengah merasakan manisnya hubungan itu, tiba-tiba otak Agni berkelana keluar dan dia membayangkan dua istri Justin sebelum dia. Ceka, awas. Nalurinya sama-sama wanita, memang tidak berbeda dan hal itu membuat Justin bingung. Tidak ada hal yang dia lakukan dan tiba-tiba bangun kemudian menjauh dari Justin, jelas saja dia bingung kenapa berubah secepat itu. Sayang kenapa? Matanya menatap tajam Justin, sungguh perubahannya secepat kilat hingga membuat Justin memutar otak di mana letak salahnya. Apa? Aku salah apa? Kamu pernah begini juga sama mantan istri kamu, kan? Astaga, dia kenapa lagi? Justin membatin dan menatap bingung sang istri yang kini mendelik ke arahnya, itu adalah aura permusuhan. Bahkan ketika Justin mencoba memeluknya, Agni menepis tangan Justin, baru kali ini dia merasakan bagaimana berhubungan dengan wanita serumit Agni. Pasti pernah. Tidak, apa yang kamu pikirkan sebenarnya? Agni cemberut, benar-benar berpikir seburuk itu. Hanya karena sebuah potongan video terkait mantan yang sempat dia tonton minggu lalu, Agni benar-benar membayangkan bagaimana Justin dengan mantan istrinya, dan hal itu sangat mengusik pikirannya. Enggakku apa salahnya sih? Pasti pernah peluk-peluk seperti tadi. Justin menghela napas kasar seraya memejamkan mata, harus bagaimana dia menghadapi wanita serumit Agni. Istrinya memang penurut, namun sesekali terkadang sulit dihadapi dan kali ini sungguh cemburunya Agni membuat otaknya panas seketika. Tidak pernah, jawab Justin sedikit berbohong karena memang faktanya tidak mungkin dia tidak pernah memeluk mantan istri walau hanya sekali. Bohong, jawab yang jujur, pinta Agni sebal dan ini benar-benar bencana bagi seorang Justin. Ayo jawab. Desak Agni mendekat dan mengikis jarak hingga dia kembali menekan perut datar Justin. Pernah. Mau tidak mau Justin harus menggaku, dia menjawab malas dan biasanya hal semacam ini adalah awal bencana segala bencana. Tuh kan pernah? Sentak Agni lebih kesal lagi kala Justin menjawab jujur pertanyaannya. Pelak. Katanya harus jujur. Justin mengulum senyum melihat Agni yang semakin kacau begitu. Inikah cemburu? Atau hanya sekadar potongan sikap menyebalkan Agni yang muncul saat ini? Kamu kenapa? Namanya nikah sama duda, ya jelas pernah lah, ucap Justin tekekeh kemudian dan membuat Agni bahkan seperti akan menangis. Matanya sudah membasah dan hal itu terlihat lucu bagi Justin. Ya tapi kan setidaknya. Setidaknya apa? Jaga hati. Itu masa lalu, sekarang cuma kamu. Pelukanku, ciumanku, dan semuanya untukmu. Apa yang perlu dipermasalahkan? Memang benar sebenarnya, Justin adalah miliknya saat ini. Hanya saja, membayangkan bagaimana Justin pernah melakukan hal sama dengan wanita selain dirinya entah kenapa Agni tidak terima. Rasanya dia ingin sekali membuat mereka-mereka di luar sana terbakar karena pernah Justin peluk. Ya Tuhan,
Aku kenapa sebenarnya?